Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat dan karunia Allah. Pada siang hari jelang sore ini kita kembali bersua bersilaturahim di kantor MUI Kabupaten Mesir ini, sama-sama belajar, sama-sama mengupgrade dan meningkatkan kualitas ilmu teman kita, dengan harapan semoga makin bertambahnya ilmu, makin bertambah ketaatan, kedekatan, keistiqomahan kita dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga sahabat dan umat beliau. Kita kaji di siang hari ini pertama kita Fathul Walad halaman 15. Tsumma a'lam anna at-tasawwuf lahu khaslatani. Kemudian ketahuilah bahwa tasawuf itu ada dua bagian, ada dua macam. Jadi kita belajar ini ilmu tasawuf, kita lihat ilmu tasawuf itu intinya akhlak sebenarnya. Nah, tasawuf itu intinya dua. Satu, al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah bersama Allah. Istiqomah bersama Allah. Istiqomah itu kata ulama bagaikan gunung yang berdiri dengan kokoh walaupun kena hujan, panas, ya, dia tetap berdiri kokoh. Itulah gunung. Dan gunung itu gambaran dari keistiqomahan. Di aplikasi ini kita, kalau orang istiqomah itu, nah banyak, nak dikit yang belajar tetap semangat. Nak hujan, nak panas tetap datang. Ya, nak sare, nak apa, tak sare, nak lancar rezekinya, seret rezekinya, dia tetap semangat, tetap istiqomah, tetap mengabdi kepada Allah SWT. Itu ya. Jadi al-istiqomah itu ma'allah ta'ala, istiqomah bersama Allah. Yang kedua, tasawuf itu berarti wasukunu 'anil khalqi, tenang dari makhluk. Tenang dari makhluk. Tenang dari makhluk artinya apa? Nah, dia tidak peduli penilaian makhluk. Nah, orang nak puji, nak ngatoi, tidak jadi masalah. Jadi dia tidak tumbang karena caci maki, tidak tinggi hati karena dipuji, biasa baik. Nah, kalau kita masih marah, masih sakit hati ketika orang tidak hormat sama kita, orang tidak menghargai kita, nah, berarti kita belum sufi, belum belajar tasawuf, belum berakhlak sebenarnya. Jadi tetap bersemangat, ya, kapanpun dan dimanapun tetap istiqomah walaupun apa yang terjadi. Itu sukun anil khalqi, tenang dari makhluk. Artinya kita bukan nyari nilai dari makhluk. Orang nak puji, nak ngato, tak ada urusan, tetap semangat. Ya. Faman istaqama ma'allahi azza wa jalla, barang siapa istiqomah bersama Allah azza wa jalla. Istiqomah itu continue, rutin, tetap, mantap, teguh hati, teguh pendirian, ya. Biasanya kita istiqomah itu kapan? Lagi banyak yang sukses itu tetap istiqomah lagi saru, lagi buntu. Pas sugi biasanya lupa istiqomah, lupa ibadah. Anda jadi di kayu miskin tetap taat, susah senang tetap taat. Itu yang istiqomah. Orang yang istiqomah bersama Allah Azza wa Jalla, wa ahsana khuluquhu bin nas, dan bagus akhlaknya dengan manusia. Bagus akhlaknya dengan manusia. Dengan Allah istiqomah, ibadat istiqomah, dan dengan orang, ya, mengedepankan akhlak, adab,
dengan siapapun. Berarti ini bahasa lainnya untuk hablum minallah, hablum minan nas, jalan semua. Ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Wa amalahum bil hilmi, dan bergaul bersama mereka. Muamalah itu bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat dengan manusia, bil hilmi, dengan santun. Hilmi itu santun. Apa arti hilmi? Santun. Hilmi itu yang di bahasa Indonesia sering diartikan santun, maknanya adalah tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung, tidak cepat sakit hati, tidak mudah merajuk. Itu hilmi. Kalaupun marah cepat reda, tidak dendam. Nah itu halim. Nah, soalnya masing-masing. Kalau mudah marah, mudah merajuk, mudah tersinggung. Kalau marah lama udah no, baru daun-daun sampai diwaris pun anak cucu 7 turunan sumpahin. Nah, ya. Yang anak kor dengan sian kita pemusuhan 7 turunan, maksudnya itu jelas tidak halim sama sekali. Jadi halim itu santun, bahasa Indonesianya. Makna santun halim itu adalah tidak cepat marah. Kalaupun marah, yang lambat tadi marahnya cepat reda. Artinya dia paling marah itu sesuai dengan pasal itulah, tidak merembet kemana-mana. Tubuhnya saat marah biasanya mana? Merembet, ngungkit gitu. Akhirnya babak bingkas, terberebut. Ya, jadi ketika marah itu tercabut dari akar-akarnya. Yang lama-lama tuh diungkit gitu. Kau dulu main nikah dulu, bersunat dulu, jemput gitu. Sunat dulu aku yang mampu, kau kawin dulu aku yang jadi pengedingan. Terus utangmu dulu main, man bukan karena aku. Nah, ungkit semua itu ya. Nah, itu tidak halim. Jadi orang halim itu kalaupun dia marah sebatas itu. Sudah ada dendam. Ya. GPL, gak pakai lama marahnya. Sebatas itu. Sudah biasa lagi. Jadi intinya bukan tak marah. Kalau tak marah sama sekali salah juga. Kata Imam Syafi'i, orang yang dibuat marah tapi tidak marah itu keledai. Binatang berarti. Ya, jadi tidak mungkin kita tidak marah, tidak ada emosi itu tidak mungkin. Cuma orang yang halim, yang sufi itu dia mampu mengendalikan amarahnya, mampu mengendalikan emosi. Kalaupun marah ala kadarnya sebatas itu sudah. Marahnya pun sifatnya bukan kebencian, tapi untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kan. Jadi kalau tidak marah sama sekali salah. Itu Imam Syafi'i itu keledai itu binatang. Kalau nak marah baik-baik setan itu namanya. Asal dukun marah, dikit-dikit marah. Asal marah waktu lama pun. Nah itu setan gitu. Jadi kita ini manusia, bukan binatang, bukan setan. Yang namanya manusia marahnya ada tapi terkendali. Dan tidak mudah marah, tidak cepat-cepat marah. Kalaupun marah cepat reda. Nah itu yang kita harapkan. Orang yang demikian istiqomah bersama Allah, berakhlak baik dengan manusia, dan ketika bergaul dengan manusia dia hilim. Dan wajib bersifat hilim ini karena orang tuh macam-macam tabiatnya kan. Anak pondok lagi macam-macam tabiatnya. Dia keluarkan hati. Ada yang belajarnya ubah-ubahan, panggil-panggilan. Baru masuk, baru belajar kan. Nah itu kalau tidak halim, nak marah baik lagi. Di rumah anak baik lagi. Macam-macam kan tabiat. Ada nak main HP baik, misalkan nonton TV baik. Ada yang nak main di luar baik. Ada yang begitu balik sekolah tak ganti baju langsung main. Kalau kita pemarah, udah habis marah terus. Akhirnya pas marah tak laku lagi. Tiap hari marah. Nah, ya. 3 ini istiqomah, berakhlak mulia dan halim, santun, tidak mudah marah, dan kalau marah cepat reda. Fahuwa sufiyun, itulah sufi. Ahli tasawuf, ulama sufi itu karakter 3 dengan Allah istiqomah, ya, dengan manusia berakhlak mulia, dan ketika bergaul mengedepankan santun. Jadi banyak-banyak memaklumi kesalahan sehingga tidak mudah marah-marah, tidak mudah merengas, tidak mudah tersinggung. Banyak maklum. Maka dalam kitab
apa Maraqil Ubudiyah ya, disebutkan di sana oleh Imam Al-Ghazali. Maraqil Ubudiyah itu syarahnya Sayyidina Ayah Banten. Matanya itu adalah Bidayatul Hidayah kira Imam Al-Ghazali. Di Maraqil Ubudiyah disebutkan seandainya kita melihat kesalahan seseorang, apalagi orang awam, ya, masyarakat, itu jangan mudah-mudah ambil kesimpulan. Pikirkan, cari sebanyak 70 alasan untuk tidak marah sama dia, untuk memaklumi kesalahan. Cari sebanyak 70 alasan. Oh mungkin dia hilang, oh mungkin dia lupa, oh mungkin dia tidak tahu, oh mungkin ini. Pokoknya cari alasan untuk tidak marah, untuk tidak ngatur-ngatur, ya, untuk memaklumi kesalahan. Kan kita pengennya kalau kita salah itu dimaklumi kan, dimaklumi kan. Nah orang itu juga. Kita tidak seorang aku salah makin nyak, iyo dia kau. Ya. Awak ini kau. Mulai kan dinyak kan. Jadi makin orang berenang makin kita nyak kan, enggak itu enggak. Jadi banyak-banyak maklum, jangan banyak nuntut. Kalau banyak nuntut, kita nak marah tuh lama. Banyak nuntut bini, banyak nuntut laki, banyak nuntut anak, pasti nak marah tuh lah. Karena apa? Ketika kita nuntut tak sesuai tuntutan kita tadi, marah, panas. Kita nuntut bini masak lemak, masak lemak marah. Kita nuntut bini tadi berais terus, asa rainya kursi, rambut tak seseran, mau iler mana-mana, mau balesem di mana-mana. Ya, koyo tempelan di kening misalnya, ada kayak gitu. Mana cantiknya kan? Jadi jangan banyak nuntut, maka tidak akan marah gitu. Kalau pun nak nuntut, tuntut diri dewek. Kita yang harus performnya perfect ya, harus bagus. Kita nuntut diri dewek biar bagus. Tapi orang jangan kita tuntut bagus. Banyak maklum. Itu teorinya begitu. Memang prakteknya kita masing-masing kan akan riado, latihan untuk itu. Teori ini butuh praktek dan masing-masing kita akan mempraktekkan ilmu yang kita pelajari. Jadi tuntutlah diri dewek, jangan nuntut orang. Maka kita tidak akan mudah marah, tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah menegas. Jadi kalau orang tak ngalokkan gitu, jangan langsung gitu anggap sombongnya si nutupnya. Cari dulu alasan. Oh mungkin dia tidak terjengok. Kan itu. Kadang-kadang kita kan di tengah ramai itu mata tuh tidak pasal kan, tidak perlu diperhatikan. Ada rasa malu, ada rasa malu kalau ngawas keliling kan. Makanya kadang-kadang berjalan tengah ramai itu tersandung kan. Itu oleh bawaan kadang-kadang kurang pede. Jadi kita tuh walaupun di depan mata tak terjengok dengan orang depan mata tadi. Nah maklumi, bukan dia sombong, bukan dia lambu, tak ngalok tadi. Nah, banyak-banyak memaklumi. Sampai-sampai dikatakan ulama, carilah 70 alasan untuk memaklumi kesalahan orang lain. Gitu. Kalau habis kata niat, nah barulah. Ya. Cuma aku rasa malah nyari 70 alasan tuh maklum tuh lah. Ya kan? Nak nyari 10 alasan lagi taruh gitu nih kan. Apalagi sampai 70. Artinya jangan mudah nuduh ya, salah, sesat, yang mudah. Jangan mudah balas. Nah itu sufi. Wal istiqomatu ayyafdi hazza nafsihi. Istiqomah itu adalah bahwa seseorang itu ayyafdiya, hendaklah dia menebus hazza nafsihi, bagian dirinya sendiri, fi amrillah, menebus bagian dirinya sendiri. Hazza itu bagian atau jatah, nafsihi dirinya sendiri, fi amrillah ta'ala, pada perintah Allah ta'ala, pada perintah Allah ta'ala. Wa husnul khuluq, dan bagus akhlak, baik akhlaknya ma'annas, bersama manusia. Jadi istiqomah itu berarti dia menuntut diri dia agar taat, bukan nuntut orang. Jangan nyuruh orang sembahyang, tapi kitanya harus sembahyang. Lagi di keluarga kan, kitanya harus sembahyang. Anak ngirik itu, jangan nyuruh anak sembahyang tuh main kan. Nyuruh anak nutup aurat, emaknya baju yu gengsi, luar pendek. Ya, kemana-mana anunya. Lu kele. Jangan nuntut orang, tuntut diri dewek, itu maksudnya itu ayyaf dia hazza nafsi min fi amrillah. Jadi dalam urusan perintah Allah kita nuntut diri dewek. Jangan pajak nyuruh be maksudnya namanya.
Tapi kita yang harus menuntut diri sendiri, memaksa diri sendiri untuk belajar ini. Kalau tidak gitu paksa, belajar mana tidur. Jadi jam siang modal, lumayan tidur. Ya kan? Tapi kan kita sudah belajar istiqomah, tetap harus belajar, harus ibadah, harus taat. Husnul khuluq, ma'an nas, bersama orang harus berakhlak mulia. Allah tahmilan nas. Berakhlak itu maksudnya adalah Allah tahmilan nas, bahwa engkau tidak membawa manusia, membawa orang lain ala muradi nafsika, atas keinginan dirimu sendiri. Tidak membawa orang atas keinginan, kemauan, kehendak dirimu sendiri. Maksudnya apa itu? Ya, nanti kita habiskan. Bal tahmilu nafsak, tetapi engkau membawa dirimu ala muradihim, atas keinginan mereka. Bal tahmilu nafsak, tetapi atau bahkan kamu membawa, kamu menanggung dirimu atas keinginan mereka, kehendak mereka, malam, selama tidak yukhalifu, bertentangan keinginan mereka itu, keinginan masyarakat, keinginan umat, selama tidak bertentangan keinginan mereka itu asyarah, dengan syariat, dengan hukum. Jadi kita ketika bermuamalah dengan masyarakat, dengan umat itu, jangan nak menang dewek, jangan nak lemak dewek. Itu maksud kalimatnya. Itu banyak-banyak mengalah. Selama keinginan masyarakat itu tidak bertentangan syariat, tidak masalah gitu melu itu. Ya orang nak ngajar ini. Jadi kita banyak ngalah. Kalau kita nak menang dewek, pasti bentrok. Tinggal kita ingatkan, ini bertentangan syariat atau tidak. Kalau hanya perkara adat, ya, yang tidak melanggar syariat, tidak masalah kita mengalah. Cuma kalau sudah masalah hukum, melanggar syariat, kita harus tegas. Kita baca ida. Jadi jangan ngalah terus. Ya, contoh di Cangkring kemarin anak buah tunangan, sekarang sudah nikah. Ya. Waktu tunangan itu ada acara tukar cincin. Saya pidato itu bentar. Kebetulan dikasih waktu juga oleh MC. Saya terangkan, tukar cincin boleh-boleh saja. Cuma kan lanang tidak boleh pakai cincin emas. Yang pertama, yang boleh pakai cincin emas adalah laki-laki. Lanang perempuan, laki-laki tidak boleh. Terus yang masang ke cincin itu bukan budak, jantan betina itu. Kan masih haram nak pegang-pegang aku tuh yang pakai. Itu harus tegas. Maka ulama harus hadir, ustaz harus hadir di acara-acara seperti itu. Kalau enggak ada yang ngomongi, tidak ada yang meneri kalau salah. Akhirnya lo salah sepanjangnya. Nah, jadi kalau bakal bertentangan syariat, kita harus ngomong. Kita harus tegas. Contoh juga ponaan, itu anak buah kandung, karena yang tadi anak buah Mido. Itu di Oku Selatan sana, Timur 2. Jadi ketika akan nikah, hadir. Jadi kami itu biasa dengan Pak Sekda Lamu, Pak Firman. Anak buah beliau itu nikah dengan anak buah kami, kakak yang di Moro 2 sana. Jadi begitu akad nikah, kepala kuananya pengantin betina nak dihadirkan atau tidak, maka saya tegaskan, ya, jadi secara hukum juga belum boleh nak disandingkan, belum boleh nak disandingkan. Apalagi tradisi pengembalai kan gitu model itu ya. Kalau sudah akad nikah baru disandingkan. Apalagi nak ada pakai tutup kerudung itu, itu bukan syariat Islam. Jadi syariat Islamnya belum boleh disandingkan sebelum akad nikah, sebelum ijab kabul. Terus ada yang nyeletuk di sana, ngomong sana. Ya, caknya ustad juga. Nyeletuk. Hukum dari mana diuji dia? Besar. Uji saya ngomong sebagai pihak keluarga, sayang dengan anak buahnya, anak buahku juga. Kalau sayang, maka hukum harus diterapkan. Terlepas dari mereka selamin pujaan atau pacaran, oke itu dosa masalah. Tapi sekarang jangan sampai mentang-mentang syariat sudah dilanggar terus. Kapan lagi nak benernya? Sampai mana seperti itu? Saya jadi ngomong keras karena ada yang nyeletuk model itu. Ngomongnya kuat pun ngegas. Kita kan ngomongnya biasa-biasa. Saya ditanya, pengantin betina dihadirkan tidak? Saya nyeletuk karena saya waktu itu juga saksi, saya mamangnya. Saya belum boleh disandingkan kan, belum ijab kabul, belum akad nikah, masih haram secara hukum. Ya.
Jadi ada ustadz di sana yang ternyata dia yang khutbah nikah itu nyeletuk. Hukum dari mana? Hukum apaan kata dia? Uji bersab. Berarti kan bukan ustadz. Kalau udah ngerti hukum itu. Hadis kan jelas la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Enggak boleh berdua-dua, enggak boleh bisa-bisa kalau belum halal. Betul kan? Jadi kalau nak berdebat dalil kita menang. Cuma maksud itu jangan nyeletuk itu. Marah gitu. Walaupun kita datangan melawan gitu. Kita bawa dalil. Bukan datang-datang orang begini kan. Apalagi itu bukan keluarga ternyata lain nyeletuk modelnya. Itu perlu tegas. Jadi kita kapan saatnya tegas, kapan saatnya kita boleh mentoleransi. Ya, gitu. Nah, jadi dalam masalah muamalah sebisa mungkin selama tidak melanggar syariat, kita banyak mengalah. Nah, masyarakat silakan selama tidak melanggar syariat. Gitu. Insyaallah kita akan memperkecil peluang-peluang untuk konflik. Maka kalau kita nak ngotot padahal bukan pula hal-hal yang pentingnya kan, nak kena kita tulang. Ya, orang yang harus ngalah dengan kena gitu. Sementara itu bukan perkara yang penting-pentingnya, bukan melanggar syariat. Maka ya bermasalah. Di pacak-pacak memilih kapan kita harus tegas, kapan kita harus longgar. Ya begitu. Itu maksud kalimat tadi. Thumma innaka sa'altani 'anil 'ubudiyyati wa hiya thalathatu asya'. Kemudian sesungguhnya engkau telah bertanya kepadaku, kata Imam Ghazali, nanya kepada muridnya. Engkau telah bertanya kepadaku, sa'altani, bertanya kepadaku, 'anil 'ubudiyah, tentang ubudiyah. Ubudiyah itu tentang ibadah, tentang pengabdian, tentang penghambaan kepada Allah SWT. Wa hiya thalathatu asya'. Masalah ubudiyah itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Satu atau yang pertama, muhafadzatu amri syar'i. Ubudiyah itu berarti menjaga, memelihara perintah syariat, perintah hukum. Apa perintah syariat? Jalankan ibadah, tinggalkan maksiat. Itu baik tinggi kok. Jadi jangan niat melanggar syariat. Jaga betul syariat itu untuk kita laksanakan. Larangan jangan nak dijenguk-jenguk, jangan nak ditolak-tolak, apalagi nak digawekan. Perintah jangan niat nak tinggal. Karena meninggalkan perintah, apalagi sholat, Alhamdulillah itu, ya. Man laki Allah wa huwa mudhi'un li sholat lam ya'ba illah bi syai'in min hasanatihi. Selama Isra kemarin saya sampaikan terus hadis itu tiap malam ya. Orang yang berjumpa Allah, maksudnya meninggal dunia, tapi banyak melalaikan sholat, berarti banyak melalaikan perintah. Sholat, sikok itu baik, saya yang lain. Melalaikan sholat, wa huwa mudhi'un li sholat lam ya'ba illahu bi syai'in min hasanatihi. Tidak sedikit pun ya kebaikan dia itu diperdulikan Allah. Artinya dicuekkan Allah amalnya walaupun banyak kalau sholat lalai. Jadi inti syariat itu ya, inti ibadat itu adalah menjaga syariat. Jangan melanggar syariat dalam segala. Seluruh ada syariatnya kalau, ada hukumnya kalau kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu hukum galut. Jangan yang dilanggar, baik wajib ataupun sunnah dan sebagainya. Yang kedua, inti ibadah itu adalah inti penghambaan, pengabdian kepada Allah itu. Wasaniha yang kedua, ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Ridho dengan qada dan qadar. Apa arti ridho? Ridho itu senang, rela, tidak berotok, menerima, menjawab ya, tidak berkeluh kesah. Ridho berarti rela, senang, puas, ya, menikmati seluruh ketentuan Allah. Jadi takdir Allah tuh nikmati saja. Walaupun ketika ngomong itu saya juga diuji itu. Saksinya Ustaz Irwan di ruang inilah. Beliau baru resign dari sesuatu, dari tempat yang menjadi lumbung ekonomi beliau lah. Tiba-tiba resign karena lebih memuliakan guru. Maka saya ngomong nikmati baik. Jadi saya katakan musibah itu nikmati baik. Ujian Allah itu nikmati baik. Kan buntu tak buntu, lancar tak lancar rezeki itu kan ujian Allah. Ujian panas itu kan ujian Allah. Nikmati saja. Jadi saya ngomong bukan cuma sabar, nikmati. Balik dari situ.
Itu ngomongnya cak sekarang lah, jam sekarang lah. Saya masih ngimam di sini. Itu 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Sholat asar, ngimam di Al-Amir, sudah tuh balik demam aku. Udah ngomong itu aku yang demam. Udah ngomong nikmati qada dan qadar Allah. Nikmati ketentuan Allah, nikmati musibah, ujian, bala dari Allah. Saya yang langsung diuji seminggu demam. Akhirnya seminggu tak ngimam, seminggu tak ngajar majelis. Diuji dengan cakap tadi. Nah, jadi itu teorinya. Dan saya langsung praktek, sudah ngomong gitu. GPL, nggak pakai lama langsung praktek. Saya juga ceramah di Galang Tinggi. Ini saksi. Saya ngomong sabar. Ya, di Galang Tinggi itu ngomong sabar. Rasa ceramah Isra juga ya. Isra. Ya, ngomong sabar. Dan balik ceramah tuh lana jam 12 datang ke Cangkring, ini balik bawa motor. Motornya buruk. Lampunya mati. Masuk lubang yang jalan lingkar itu. Tidak jauh dari Praja Sintai. Masuk lubang. Untung masih ada yang nolong. Tentara. Alhamdulillah. Cak gagah, sehat, macam belajar sama kita. Itu dites. Jadi ilmunya sama kadang-kadang ngeri juga bercakap tinggi-tinggi. Saya yang diuji, kadang jamaah yang diuji, kadang keluarga yang diuji. Itu memang emak itu. Jadi kita tuh ilmunya harus teori dan praktek. Dan itu berkali-kali. Berkali-kali. Ya, untuk membuktikan kita tuh kalau bahasa Dr. Munir itu baru kila atau sudah kolah. Kalau kila itu baru katanya, kalau kolah tuh udah merasakan. Praktek harus siap. Ya, itu kalau lah sudah praktek berarti ilmunya tuh lah udah di itu, udah di apa? Verifikasi, ya, dan divalidasi. Nah, benar, berarti ini bukan ngomong baik. Jadi harus ridho dengan qada Allah. Kan terjadi tuh kati kebetulan kan, takdir kali kan. Kita lahir jantan takdir. Bini kita lahir begini takdir. Nikah dengan kita takdir. Kati yang kebetulan. Coba dah kati yang kebetulan. Uji tubuh bahasa kebetulan tuh. Oh kebetulan tuh kebetulan. Bahasa kita. Hakikatnya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah qadar Allah, ketentuan Allah semua. Wa qismatillahi ta'ala, dan jatah dari Allah, pembagian dari Allah. Jadi ridho dengan pembagian dari Allah. Nah, ini terkait rezeki. Rezeki banyak, rezeki dikit, itulah jatah. Jadi ketua masjid, ya kan, dagang di pasar, lulus P3K, belum lulus kemarin, ya kan. Takdir kan, itu kismah, jatah dari Allah semua. Nikmati baik, enjoy baik. Saya juga tidak ada P3K, tidak PNS juga, ya, honorer juga, ngajar pondok, majelis, tidak jelas juga tuh. Cuma alhamdulillah, walaupun tak PNS ini baca-baca, nolong orang, ya kan, untuk dewe, alhamdulillah lepas, baca bantu-bantu dulu saudara, baca ngutangi wong dikit-dikit kan. Artinya saya pandang di situ, alhamdulillah, berarti gitu ya. Saya ngomong sama orang rumah baru tadi sudah selesai. Masih baca nolong wong, padahal kita bukan siapa-siapa, kaya tidak, pejabat bukan, PNS tidak, ya kan? Alhamdulillah untuk diri dan keluarga cukup, masih ada lebih itunya tuh. Masih baca bantu dulu saudara, wong lain, masih baca dia tolong. Jadi wong di Cangkring itu kalau berasan ke rumah, yang berasan tuh kadang PNS. Mohon maaf. Nah, kemana gaji PNS kamu sih? Ya. Karena kita ridho. Ya, jadi aman-aman baik. Dikit gitu alhamdulillah, banyak lagi kan ya. Ridho. Mantak ridho banyak masih kurang. Bro, tuh. Mana makin banyak tuh makin banyak keinginan kadang-kadang. Beli ini, beli itu. Akhirnya habis. Kita karena tahu dikitnya beriman kan. Nah, jadi cukup. Masalah nabung dikit-dikitnya. Jadi kita tuh lah anak rumah, anak rumah. Senang, tak senang, tak bahagia, tak bahagia. Kita tuh lah. Caro dikit, jangan banyak rasaan. Kayak besar daripada tidak. Ini kan gaji dikit, kreditan paling banyak. Wah iya, aku akhirnya mau ngomong ke mak tak kasih di rumah. Mana mak belakang? Oh, Allah. Nah. Jadi nomor 2 inti. Jadi kalau kita memang betul-betul ahli ibadah,
rajin ibadatul murdu berarti kita ridho dengan qada qadar Allah dan pembagian dari Allah. Pembagiannya terkait rezeki. Jadi kita jadi pejabat atau bukan, ya. Apapun kita terima. Lolos tak lolos. Yang ketiga, wasalithuha tarku ridho nafsik fi talabi ridho illahi ta'ala. Yang ketiga, meninggalkan ridho dirimu. Meninggalkan ridho dirimu dalam mencari ridho Allah Ta'ala. Meninggalkan ridho dirimu, kesenangan dirimu, kerelaan dirimu dalam mencari ridho Allah. Jadi kita tahan saro berarti, tahan susah demi mencapai ridho Allah. Karena kalau ridho kita yang kita cari, pengen kita tahu ridhonya gitu. Nah lama, nggak nyantai. Jadi kalau pacak ini man kendak kita, secara jujur sebenarnya kita akui kendak kita tuh nak lemak tuh lah, ya, nak makan lemak, nak tidur nyenyak, nak bini belaga, nak rumah besar, ya kan, ya begawi tak galak, kalau baca kan, mati dan masuk surga, itu kendak kita kan, tapi kan tidak baca. Nah, jadi kita merelakan keinginan kita pending, kita tahan demi mencari ridho Allah, kita tahan sehari. Kita tahan susah demi menggapai ridho Allah, itu maksudnya. Jangan kena nyari ridho Allah gitu. Nak nyenangkan keluarga, bikin kita tahan sehari kan. Gak bisa malam, mantap siang malam. Ya enggak. Sengal begawi. Jadi siapa tak sengal? Mantap tuh sengal, aku mantap juga. Capek mantap. Tapi demi nyenangkan anak bini, tahan tak gitu. Itu cuma nak nyari ridho keluarga. Kan ridho tuh menyenangkan, arti ridho. Seharusnya kita lebih tahan lagi demi menggapai ridho Allah. Nah, kalau nak nyenangkan anak bini kita nyari duit. Nak nyenangkan Allah ibadah. Sholat ya, dan seluruh ibadah yang lain itu nak nyenangkan Allah. Wasa'altani 'anit tawakkul, dan engkau juga bertanya kepadaku tentang tawakul. Tawakul itu sama dengan tawakal, sama. Tawakul, tawakal. Tawakal itu adalah antastahkimah, menyempurnakan. Jadi maksud tawakal itu adalah wa huwa antastahkimah, bahwa engkau menyempurnakan i'tiqadaka, keyakinanmu billahi ta'ala, dengan Allah Ta'ala, fima wa'ada, pada apa yang telah dia janjikan. Menyempurnakan keyakinan berarti yakin betul dengan janji Allah. Apa ayatnya? Fa idza azamta fatawakkal Allah. Apabila kita sudah bertekad, maka ya, bertawakallah kepada Allah. Yakin hasilnya pasti tidak akan di luar kudrat iradatnya Allah. Tinggal kita ikhtiar saja, upaya saja. Jadi tawakal itu berarti yakin dengan janji Allah. Yakni itulah. Jadi yakni itu bahasa Arab. Yakni yaitu sama. Tak takiru, engkau yakin, engkau percaya, anna, bahwa ma quddirolaka, apa yang telah ditakdirkan bagimu. Anna ma quddirolaka, bahwa apa-apa yang sudah ditakdirkan untukmu, saya silu ilaika, akan sampai kepada. Nah, itu tawakal. Jadi kita yakin apapun yang sudah takdir, sampai itulah kepada kita. Jatah kita pasti sampai kepada kita. Berarti kalau tak sampai bukan jatah kita, bukan punya kita, bukan milik kita. Tidak usah pening, tidak usah risau, ya sobat. Berarti bukan rezeki, kawan kalian ya. Kalau bukan rezeki, mak mana lo ikhtiar itu masih tak dapat. Contoh kemarin, ya.
kumpul data bukan main kan, sibuk siang malam ya P3K. Banyak yang tidak lolos penyosin ya. Jadi gimana? Terus yang terakhir pendamping proses produk halal. Ya. Ternyata baru tahu kemarin Pak Herwansyah pun tak lulus. Saya alhamdulillah lulus. Saya juga nilainya kan. Itulah jatah masing-masing. Mungkin insya Allah wala PNS, Pak Herwansyah bagi yang belum PNS baik. Itu kan kira-kira bahasanya ya. Terima Pak. Jadi apa yang ditakdirkan untukmu, saya silu ilaika, akan sampai kepadamu. La mahalata, pasti. La mahalata itu tak pasti ya. La mahalata, pasti sampai. Wa ini jitahada, meskipun sungguh-sungguh. Kullu man fil alam, semua orang. Kullu itu semua, man orang, fil alam di dunia. Meskipun bersungguh-sungguh semua orang yang ada di dunia ini ala sarfihi, untuk memindahkannya, mengubahnya, menggantinya, anka dari kamu. Jadi maksudnya takdir itu walaupun wong tidak setuju, man Allah yang berkehendak, jadi itulah kehendak Allah yang terjadi, bukan kehendak wong. Contoh Presiden Jokowi banyak yang lewat kan dia. Ada? Banyak kan yang lewat? Masih jadi tak? Ya masih jadi. Nak dituduh, dicurang itu urusan lain. Tapi yang terjadi masih dia jadi presiden. Itu takdir tak? Takdir uji satu, bukan takdir. Ya. Jadi walaupun itu tadi kalimatnya, walaupun semua orang bersungguh-sungguh untuk merubahnya dari kamu, untuk ngambilnya dari kita, ya, bukan main kan di framing. PKI bakal bangkit lagi, ya dah. Cina bakal menguasai Indonesia kan, main itu kan, masih jadi tadi, masih jadi. Takdir itu. Jadi yang terjadi itu takdir itu, bagus ataupun tak bagus, baik ataupun buruk, itu semua takdir. Jadi tidak usah pening bahwa nah itu pilihan kita tidak dapat takdir kan. Tinggal ikhtiar kita. Waktu pemilihan milih siano. Kalau terpilih alhamdulillah, tidak terpilih sudah, tidak usah berotot, tidak usah berikut. Hidup gitu masih main inilah siapa mau jadi presiden. Ya. Ada orang sampai pening malah. Stres, lagi lo, sakit. Tidak usah. Yang bermusuhan bila kita balik ke dia lagi. Yang di bawah masih ribut. Sampai sekarang masih ribut. Siapa lawan politik dia? Lah jadi menterinya mana? Kiko kan? Nah, tunggu ribut sampai sekarang masih bocor. Jadi semua takdir. Walaupun orang tidak setuju, Allah masih nak milih, dipilih lah. Sebaliknya, wa ma lam yuktab, apa-apa yang tidak dicatat, tidak ditulis, tidak ditentukan, annahu laka, bahwa dia milikmu, bahwa dia punya kamu, bahwa dia untukmu, laka itu bagimu, untukmu, punyamu, la yasila ilaika, tidak akan sampai kepadamu. Jadi kalau bukan punya kita, tak akan sampai. Wa in sa'adaka jami'ul alami, meskipun membantumu, menolongmu jami'ul alam, semua orang yang ada di dunia. Nolong nak ngangkat gitu, milih gitu. Tapi kalau takdirnya tak jadi, masih tak jadi itulah. Contoh siapa dulu di Palembang tuh yang jadi wali kota? Nyalon wali kota Pak Sari Muda, berkali-kali nyalon, banyak habis duit, bukan main, masih tak jadi, bukan nasib, ya kan? Tapi kalau jatah gitu, Mak Mano Caro didatang tuh lah. Saya punya pengalaman, karena saya sampaikan juga di pondok. Jadi saya pernah sakit sebulan lebih, ini bang,
Yang namanya saya di swasta, kalau tak ngajar, kalau tak begawe kan tak dapat ini. Stop dulu kan? Itu prinsip di swasta tuh. Sama cak pedagang. Kalau tak pedagang, tak masuk. Nanti masuk. Di sebulan libur. Biasa dapat sekian cukup lah untuk kebutuhan warga. Hari itu libur sampai sebulan. Ternyata ya saya tidak boleh ambil pusing karena kita udah belajar. Ternyata tetap datang yang biasa diterima tiap bulan deh. Tetap datang, bahkan tiap hari itu datang. Ada yang pokoknya datang. Dan setelah itu dibanding dengan biasa justru lebih banyak yang datang ketika saya libur sebulan sakit. Saya buktikan ya. Seharusnya kan logisnya kalau libur ya libur dulu duitnya. Tapi itu tetap datang. Bahkan setelah dikit lebih dari biasa. Padahal full sebulan tak keluar rumah. Sakit. Cukup pak. Ya, ambil saya kamu tadi. Ya, keluar benar. Tetap datang. Bahkan janji. Itu tawakal. Jadi kita tidak perlu susah. Kalau lah habis rezeki berarti lah mati gitu. Sudah mati kubur. Aman ya. Tidak tahan nyimpennya. Iya. Man lo mati alhamdulillah. Man mati kubur. Innalillah. Terima wae. Mati itu lah. Dah hari ini kan besok. Dah besok lusa. Kapan tahu dia mati itu lah. Nah, tapi selama kita masih hidup pasti akan datang rezeki kepada kita. Jadi kalau kita lah mati itu berarti rezeki kita habis. Maka malaikat lagi keliling. Kalau kita lah bakal mati itu, malaikat keliling. Masih ada rezeki kita. Kalau malaikat lah keliling dunia, berkeliling masih ada jatah kita lah habis. Saat itu kita bakal mati. Artinya selama kita masih bakal hidup, rezeki masih ada. Tinggal banyak atau banyak. Alhamdulillah dikit. Alhamdulillah. Tetap alhamdulillah, jangan dikit astagfirullah. Dikit nauzubillah. Tak boleh. Belum tawakal mari. Baik, sampai di situ bahasan kita.